Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kita semua sampai di akhir. Pertama-tama saya Bu Ratnawati SPT selaku Bu Setuwetan mengucapkan selamat datang untuk adik-adik mahasiswa Universitas Siswakati Cirebon, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya jurusan Komunikasi. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmunya di Desa Setuwetan dan memberikan wawasannya untuk kemajuan Desa Setuwetan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi teman-teman semua. Jadi kami dari mahasiswa ilmu komunikasi yang sekarang sedang observasi di Desa Setuwetan untuk tugas komunikasi pembangunan dari Buah Dunia. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Sekretaris Desa Setuwetan. Boleh Ibu diperkenalkan terlebih dahulu? Saya Supriyatin, Sekretaris Desa Setuwetan. Dan teman saya sekarang. Iya, dan aku Cusnewati selaku kelompok ini juga. Ya, ke Ibu langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Kayak contoh perubahan sosial dan budaya sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu seperti apa Ibu? Kalau di Desa Setuwetan itu sebenarnya sebelum adanya pandemi itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau untuk kegiatan yang sosial budaya yang berkaitan dengan kebudayaan adalah ada di sini tuh ngunjung Ki Gede Penderesan, dan itu dilakukan 1 tahun tuh rutin. Nah, kalau untuk kegiatan lainnya yaitu kegiatan keagamaan seperti sunatan massal atau kegiatan di musola-musola yang ada di Desa Setuwetan untuk Maulid Nabi atau ya sejenisnya lah biasa dilakukan. Tapi setelah adanya pandemi itu banyak kegiatan yang berkurang karena berhubungan dengan PPKM juga yang dianjurkan sama pemerintah, jadi semua kegiatan itu ditiadakan atau ya hampir tidak ada lah. Pertanyaan kedua nih Bu, jadi faktor yang menyebabkan perubahan sosial terhadap desa ini? Karena banyak kasus yang ada di Desa Setuwetan, maka untuk kegiatan sosial juga terlihat sekali perubahan di lingkungannya. Banyak masyarakat yang menjauhi, disangkanya kalau COVID itu apa gitu, jadi masyarakat itu rada menjauh gitu. Tapi seiring berjalan ketika pemberitahuan di televisi dan itu kalau COVID itu ya aman dan tidak langsung menular, jadi masyarakat udah rada mengerti juga dengan pemberitaan-pemberitaan itu. Cara mengatasi perubahan sosial, jawaban Ibunya? Kalau dari pemerintah desa sendiri gencar melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, dan melakukan penyemprotan di fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, serta penyemprotan di lingkungan rumah dan lingkungan yang terdampak dengan COVID-19 itu, dan memberikan sedikit bantuan itu dari pihak pemerintah desa. Aku boleh nambahin sedikit pertanyaan sih Buka, itu kan dari segi COVID-nya ya. Iya. Kalau misalkan dari segi sosial sama budayanya, entah kayak budaya yang pertama di pengajian, semenjak ada COVID tuh masih ada atau enggak gitu? Kalau di awal-awal yang COVID-nya itu gencar, kebanyakan masyarakat itu mentiadakan semua kegiatan yang di masjid, sebenarnya untuk kebudayaan dan keagamaan itu ditiadakan. Tapi ketika ada sedikit kelonggaran, mereka bisa melaksanakan sedikit demi sedikit. Oke, lanjut nih Bu, ke pertanyaan yang keempat. Jadi pertanyaannya, cara mempertahankan sosial dan budaya di Desa Setuwetan itu seperti apa? Kalau di Desa Setuwetan sendiri kan ada suatu kebudayaan yang biasa rutin kita laksanakan, yaitu namanya ngunjung Ki Gede Penderesan. Tapi tempatnya bukan di Desa Setuwetan, jadi Ki Gedenya tuh kita adanya di Gunung Jati, tepatnya di Kalisapu, bukan di Gunung Jatinya tapi di sebelahnya di Kalisapu. Jadi ketika ada pandemi ini,
biasanya kan kita masyarakat itu berbondong-bondong ke sana. Nah, tapi setelah ada kegiatan ini di sana juga tidak memperbolehkan. Jadi dari pihak pemerintah desa sendiri karena itu juga sudah rutin dan kalau tidak dilaksanakan kayak gimana gitu ya. Jadi kita itu dari pihak Pemda sendiri yang ke sana. Jadi kegiatan tetap dilaksanakan tapi tidak menyalahi aturan. Berarti budaya tetap lestari, iya. tetap ada, tapi tidak melibatkan orang, masyarakat, gitu. tidak melibatkan banyak orang. PPKM, Iya, kerumunan. Gitu ya. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya Iya. yang tentang teknologi ya Ibu. Kayak bagaimana masyarakat desa setempat itu dengan perkembangan teknologi di masyarakat sekitar. Kalau di Desa Setuwetan sendiri, kalau masalah teknologi itu sangat membantu sekali ya. Apalagi untuk wilayah kita itu bukan wilayah pedesaan yang terpelosok, tapi lebih ke arah perkotaan. Jadi ketika ada teknologi yang masuk juga cepat. Dan di sini juga itunya kan industri. Jadi segala sesuatunya dari yang namanya teknologi HP itu ya terpegang semua dari anak kecil sampai orang tua dan sangat membantu di bidang pemasaran produksi juga. Sama kayak nggak ketinggalan informasi Iya. juga gitu ya. Oh, berarti Setuwetan tergolong ini Bu ya, nggak terlalu tertinggal lah Bu ya? Tidak, tidak. Modernisasi atau ITEK itu Masih Mengikuti. mengikuti zaman. Masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Iya. Kayak dampak negatif sama positif terhadap masyarakat akibat dari pandemi. Terus kemudian langkah-langkah apa sih yang diambil Pemdes oleh COVID ini untuk kedepannya gitu? Untuk dampak negatif ya pasti kita akan merasakan semua ya, karena ini kan benar-benar bencana alam, bencana lah benar-benar dari segi pekerjaan. Banyak pemuda yang tadinya bekerja di luar kota pada pulang karena ada pengurangan. Terus untuk produksi sendiri karena Desa Setuwetan kan produksi ya itunya Bu, masyarakatnya ya banyak terjadi penurunan. Dan untuk segi positifnya yang bisa dirasakan ya keluarga itu lebih erat gitu, lebih menyatu. Terus kita yang sebagai orang pekerja ya ketika pekerjaannya itu 50% itu kan bisa lebih dekat dengan anak-anak, bisa memantau kegiatan belajar mengajar, karena kegiatan belajar juga kan dilakukannya kan tidak di sekolah tapi lebih ke rumah. Jadi orang tua itu lebih dituntut untuk lebih mengitukan anak gitu, misalnya mengawasi untuk pertanyaan belajar ini jadi harus yang namanya ya teknologi juga, ini kembali ke teknologi juga kan. Jadi di teknologi juga kita harus bisa pertanyaan ini apa jawabannya gitu. Kalau untuk dari desa sendiri, kita dari pemerintah desa itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa untuk menunjang ekonomi. Salah satunya yaitu BLT, bantuan langsung tunai yang bisa dirasakan sendiri oleh masyarakatnya, dan kegiatan vaksinasi yang kita diadakan di desa bekerja sama dengan puskesmas. Dan untuk untuk yang terkena COVID juga kita dari Desa Setuwetan mengadakan memberikan sembako untuk isolasinya, dan kita penyemprotan di rumah dan lingkungannya. Terus kita juga ada di sini mengadakan isolasi mandiri. Jadi banyaklah, kita juga dari desa itu tidak tinggal diam ketika ada. Jadi kayak segala apapun difasilitasi oleh desa gitu ya. Dari segi materi yang ada di tempat, segala macam semuanya difasilitasi ya Bu ya. Iya. Baik, boleh saya serahkan lagi kepada sang moderator Pak Aja dulu. Oke teman-teman, sampailah kita di ujung observasi atau wawancara ini. Kita dari mewakili teman-teman kelompok yang bertugas sekarang, berterima kasih Ibu kepada seluruh jajaran pemerintah Desa Setuwetan karena sudah memberikan waktu, tempat, dan yang lain lah demi kelancaran observasi ini. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan tempatnya. Ya, semoga ini juga bermanfaat ya. Ya. Oke, terima kasih. The Last I Say, see you guys.